Selamat datang di Radio Cerita Malam. Kisah hari ini sangat mengejutkan. Pastikan kalian sudah subscribe dan mari kita masuk ke ceritanya. Chapter 1. Kamu pikir kamu bisa masuk ke dalam keluarga ini dengan mudah? Mimpi lebih baik, Ratih. Suara Bularas membuat udara di ruang tamu semakin tegang. Ratih dengan tangan gemetar memegang cangkir kopi, mencoba menatap mata mertuanya yang penuh dengan kebencian. Segalanya dimulai dengan indah bagi Ratih. 5 tahun lalu, ketika Adi memperkenalkan Ratih pada keluarganya, hidupnya seolah memasuki babak baru yang menjanjikan. Sebagai anak tunggal dari pasangan yang cukup berpengaruh, Adi terlihat seperti pria ideal. Dengan pekerjaan mapannya di perusahaan teknologi ternama dan kepribadian yang hangat, banyak yang mengira pernikahan mereka adalah pasangan sempurna. Namun, di balik senyum semeringah di depan kamera pernikahan, Ratih kerap merasa sebuah awan gelap menyelimuti hubungannya dengan keluarga Adi, terutama hubungan dengan Bularas. Wanita pemilik restoran Padang Kondang itu memang terlihat ramah di depan orang banyak, tetapi Ratih tahu, di balik mata tajamnya tersembunyi sesuatu yang lain. Sebuah niat yang tidak pernah ia mengerti sepenuhnya. Di rumah mewah di kawasan Menteng, semua teratur sedemikian rupa. Meja makan lengkap dengan pernak-pernik yang menunjukkan status keluarga terpandang. Sementara Adi terkadang merasa terasing di tengah gemuruh kesibukan bisnis mereka. Entah bagaimana, Ratih juga semakin merasa terasing, terutama ketika ia mengetahui Adi terjebak dalam masalah keuangan di kantor. Sesuatu yang dengan cermat ia tutupi dari dirinya. Malam itu, Ratih kembali ke kenyataan ketika suara Bularas memecahkan lamunan. Jangan kira aku nggak tahu tentang bisnismu dengan mantan pacarmu itu. Ah, gadis sepertimu memang susah dipercaya. Ratih terenyak, rahasia tentang startup kecilnya Rasa Hati, yang ia kembangkan dari hasil keringatnya sendiri telah sampai ke telinga Bularas. Namun, Ratih lebih terkejut ketika ia tahu Bularas tahu lebih dari yang ia kira. Dengan tangan dingin meremas ponselnya, ia membuka aplikasi WhatsApp dan menemukan pesan terakhir yang memperkuat rasa khawatirnya. Ayo bertemu. Ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Bunyinya dari nomor yang ia ingat betul milik Adi. Ma, aku hanya ingin... Ratih mencoba menjelaskan tetapi suaranya tertelan oleh ketidakberdayaan. Kamu pikir kamu bisa mengambil Adi dariku? Lihatlah siapa yang dia pilih pada akhirnya. Malam itu perasaan bersalah dan curiga mulai menyerang pikiran Ratih. Adi, suaminya yang selalu berdiri di tengah antara cintanya kepada Ratih dan loyalitas kepada Bularas, rupanya juga dipermainkan dalam permainan besar ini. Tapi Ratih tahu ia tidak akan menyerah. Perjalanan baru akan dimulai. Bagaimanapun juga, ia harus siap menghadapi segala resiko demi kebenaran yang selama ini tersembunyi di bawah lapisan perseteruan keluarga ini. Chapter 2. The First Crack. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Ratih duduk di meja makan menatap kosong ke arah taman kecil di belakang rumah. Matanya memburu detail yang tak biasa. Sekecil apapun itu, ia berharap menemukan alur yang dapat dipahami dari labirin perasaannya. Bularas baru saja pergi ke restorannya, meninggalkan aroma parfum khas yang selalu membuat Ratih ingin menghindar. Adi datang dari arah dapur, memegang secangkir kopi yang warnanya kontras dengan dinding putih dapur. Pagi, sayang, sapanya dengan nada lelah yang tak bisa ditepis. Ratih menganggukkan kepala, rasa nyaman yang biasanya ada entah sejak kapan hilang dari situ. Mas, kita harus bicara. Ratih akhirnya memecah kesunyian. Dia menatap Adi yang mulai gelisah. Tentang bisnis ini Rasa Hati jelasnya. Hati-hati memilih kata. Adi menarik napas panjang, kerutan di dahinya semakin dalam. Aku tahu Mama bisa. Keras kepala. Tapi ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan bisnis dengan masalah kantorku yang... Yang apa, Mas? Ratih memotong, entah kenapa hari ini ada keberanian baru yang muncul. Adi tidak segera menjawab, malah menatap keluar jendela seperti sedang memilih kata-kata. Masih belum bisa dijelaskan sekarang, akhirnya lirih suara itu keluar. Ratih mendesah. Perasaan seolah-olah mereka berdua adalah payon dalam permainan catur Bularas semakin kuat. Ia merasa sudah tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Mengusap pelipis yang mulai berdenyut, ia memutuskan hal lain. Aku menemukan pesan di handphone kamu dari Bularas. Ada apa dengan rencana bisnis Adi dan Mama? Suara Ratih bergetar, namun kali ini bukan karena ketakutan, melainkan kemarahan terpendam. Ini bukan seperti yang kamu kira. Aku hanya ingin membantu Mama, jawab Adi terbata. Matanya mendadak terlihat bersalah. Gaslighting. Ratih tahu persis strategi ini.
mengaburkan kenyataan dengan alasan-alasan yang tidak jelas hanya untuk mempertahankan stabilitasmu. Jadi kamu tahu tentang ini semua dari awal? Keheningan kembali menelan mereka berdua sampai sebuah notifikasi dari WhatsApp membuat Ratih tersadar. Pesan dari nomor tak dikenal, hati-hati Ratih, terkadang kebenaran lebih menyakitkan. Kamu dapat dari siapa? Tanya Adi bingung, berusaha mengintip layar ponsel Ratih. Namun, Ratih memutuskan untuk memasukkan ponselnya ke dalam sakunya. Ia tahu sesuatu lebih dari yang tampak. Suasana menjadi sangat berbeda setelah itu. Masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Ratih kembali menuju kamarnya, mengambil laptop dan menelusuri kembali semua yang telah terjadi di blog miliknya. Mulai menulis curahan hatinya, berharap menemukan celah pertama yang dapat memecahkan misteri ini. Jalani dulu bagaimanapun juga. Manusia memang penuh rahasia, tapi kadang kita yang harus menghadapi ketidakpastian itu, tulisnya sebagai pemungkas postingan terbarunya. Sejenak, ia merasa lega, seakan seluruh dunia tahu bahwa ia tidak cepat menyerah. Langkah kakinya terdengar di koridor lantai atas, menyisakan dekorasi rumah yang membisu sebagai saksi bisu dari prahara yang sedang dipersiapkan untuk meledak, ingin tahu kapan saatnya isi bubur panas ini meledak. Dan di balik semua itu, sebelah selimut catur kehidupan semakin panas membakar jiwanya. Chapter 3, Paranoid Suspicion. Ratih berbaring dengan gelisah di kamarnya. Setiap bunyi kecil dari luar kamar terasa mengganggu pikirannya yang sudah bising dengan kecurigaan. Kenapa semuanya terasa salah? Pikirnya sambil menatap langit-langit. Pikirannya tak bisa lepas dari notifikasi WhatsApp misterius itu. Siapa yang memperingatkannya? Dan lebih penting lagi, tentang apa? Merasa tidak tenang, ia bangkit dari tempat tidur, mengambil ponsel yang tadi ia sembunyikan di bawah bantal. Jari jemarinya bergerak cepat membuka chat-chat terakhirnya, berharap ada petunjuk yang terlewatkan. Siapa yang sanggup bermain sedemikian rupa? Ratih bergumam, jantungnya berdetakan kencang. Dalam mode detektif, Ratih membuka aplikasi chat, menelusuri percakapan dengan Adi, yang entah bagaimana terasa hampa akhir-akhir ini. Seandainya saja dia lebih terbuka, pikirnya, merasakan gelombang frustasi kembali menghantam. Ia teringat ungkapan lama, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tak tampak. Begitu banyak tanda, tapi dia baru sekarang melihatnya. Ratih mengingat-ingat kembali setiap kali Adi pulang lebih lambat dari biasanya, setiap kali teleponnya berbunyi di tengah malam. Apakah semua itu ada hubungannya dengan Bularas? Ratih menelan ludah. Pikirannya melayang ke mertuanya yang teramat memikat, sekaligus menakutkan. Gua harus cari jawabannya. Ia memutuskan, suara dalam hatinya terdengar lebih mantap dari sebelumnya. Enggak, gua harus tahu, ulangnya dalam hati, meneguhkan tekadnya. Di dapur, Ratih melihat Bularas sedang menyiapkan masakan. Suara pisau mengenai talenan berulang kali, seirama dengan detak jantung yang berdetak keras di dadanya. Ia mengambil nafas dalam-dalam, menyiapkan mental menjelang konfrontasi yang tak terelakkan. Ratih, sayang, kamu kenapa? Suara Bularas lembut memecah keheningan, seakan bisa merasakan gelombang emosi yang sedang menggelegak dalam diri menantunya. Oh, enggak kok, Bu. Cuma lagi banyak pikiran aja. Jawab Ratih setengah hati, sudut matanya memerhatikan gerak-gerik Bularas. Tanpa diduga, ponsel Ratih kembali bergetar. Satu pesan baru muncul. Jangan sampai Bularas tahu rencana optiknya. Pesan itu membuat Ratih membatu. Siapa sebenarnya yang mengirim ini dan kenapa tahu begitu banyak? Pikirannya berusaha mencocokkan informasi ini dengan kekacauan yang sedang terjadi di keluarganya. Ratih mundur pelan-pelan, keluar dari dapur dengan dadanya yang berdegup kencang. Pikirannya berkecamuk dengan rangkaian skenario yang tak bisa dia klarifikasi. Dalam upayanya untuk tetap tenang, Ratih kembali menyalakan laptop. Ia menulis di blognya lagi, meskipun kali ini hanya 2 kalimat. Apa yang sebenarnya harus kita percayai ketika yang kita yakini mulai meragukan kita? Haruskah kita simpan atau bagikan kepada dunia? Sementara itu, di sudut ruang, Bularas memandang dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sesuatu dalam senyumnya yang membuat Ratih merasa matahari di luar jendela jadi lebih dingin dari biasanya. The Investigation. Malam itu, saat semua orang sudah tertidur, Ratih tidak bisa memejamkan matanya. Pemikiran tentang setiap detail kecil dari pesan misterius itu terus mengganggunya. Akhirnya, ia memutuskan untuk berhati-hati menyelidiki hal yang ada dalam pikirannya tanpa sepengetahuan siapapun, terutama Bularas. Keesokan pagi, dengan tekad yang semakin kuat, Ratih mulai menggali lebih dalam. Langkah pertama, ia memutuskan untuk memeriksa tagihan telepon Adi.
Mungkin di sana ada jawabannya, pikirnya sambil membuka laptop miliknya. Sambil menegakkan punggungnya, ia mencari cara untuk mengakses informasi itu. Detik demi detik menegangkan saat ia memotong setiap lapisan keamanan dengan hati-hati. Begitu rasa puas muncul karena berhasil, ia melihat daftar panggilan jamnya janggal, terutama nomor yang tampaknya berkaitan dengan urusan bisnis rahasia Adi yang selama ini dirahasiakan. Namun, satu nomor terus muncul berulang kali di malam hari, sebuah nomor yang tidak ia kenali. Gua harus tahu siapa ini, pikirnya sambil mencatat nomor tersebut. Dengan cepat, ia membuka aplikasinya dan mencari informasi lebih lanjut. Tiba-tiba, Ratih mendengar suara yang sangat dikenalnya. Suara dari kamar sebelah di mana Bularas biasanya menonton sinetron malam. "Ada apa ini?" gumam Ratih, sambil bergerak mendekati pintu. Diam-diam mendengarkan suara. Meski volume suara sinetron di TV cukup tinggi, ia mendengar percakapan samar yang membuat darahnya berdesir. Sepertinya Bularas sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. Seketika, hati Ratih menjadi dingin. Tidak mungkin, pikirnya. Pendirian Ratih semakin kokoh, tekad dalam hatinya semakin membara. Dia akan menyelesaikan semua ini, tidak akan membiarkan seseorang memanipulasinya sesuka hati. Hari berikutnya, seolah menganggapnya bagian dari rutinitas baru, Ratih mengikuti Bularas diam-diam sambil dia pergi ke restoran di Kelapa Gading. Di sanalah tempat semua cerita ini konon berawal. Dengan menggunakan mobil kecilnya, Ratih meninjaunya dari kejauhan, melihat kemana ibu mertuanya pergi, siapa yang ditemuinya. Disinilah Ratih menyaksikan sesuatu yang mengejutkan. Bularas bertemu dengan seseorang yang wajahnya terlalu dikenalnya. Salah satu partner bisnis Adi, berbincang akrab sambil menyerahkan amplop tebal yang mencurigakan. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Rasa gemetar bergemuruh dalam tubuhnya, tetapi juga mendorong Ratih mendekati kebenaran yang selama ini terhalang. Begitu sampai di rumah, Ratih segera menyusun informasi yang didapatkannya. Dia harus memastikannya terlebih dahulu sebelum menghadap Adi atau siapapun. Keteguhan hatinya hanya bisa disetarakan dengan kebulatan hatinya untuk melanjutkan perjuangan. Ketika Adi pulang malam itu, ia sudah berada di ruang keluarga menunggunya. Namun, pertanyaannya perlu disimpan sementara. Tidak satupun dari kata-kata yang akan ia ucapkan ke Adi disusun tanpa indikasi awal. Ratih memutuskan, dalam sepi ruang itu, bahwa ia akan memainkan kartunya lebih berhati-hati dari sebelumnya. Detik-detik perhitungannya berubah menjadi malam yang sunyi di rumah besar kawasan Menteng ini, seakan menggema bahwa ini baru sekedar awal dari skenario besar di dalam drama hidupnya. Disinilah Ratih berbisik pelan ke dirinya sendiri. Ini belum selesai. Ini baru permulaan. Chapter 5. False Relief. Ratih bangun pagi dengan rasa gelisah yang aneh, tapi ada rasa optimis yang tak terjelaskan. Mungkin ini hasil dari emosi yang terpendam sekian lama. Meski ada kepastian dalam data yang ia kumpulkan, mungkin saja ada sisi lain dari cerita yang belum ia pahami. Namun baginya, pagi ini adalah awal dari momen kesejukan yang langka. Setelah mengantarkan Adi pergi bekerja, Ratih memutuskan untuk menenangkan diri di dapur. Ditemani secangkir teh favoritnya, ia mulai menulis di blog sambil mengabaikan detik-detik yang berlalu. Rasanya menulis adalah satu-satunya momen di mana ia bisa jujur dengan perasaannya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba ada pesan masuk di ponselnya. WhatsApp berbunyi. "Dari Adi, jangan terlalu khawatir, Ma. Saya mencintaimu." Pesan sederhana itu membuat hati Ratih seakan diliputi rasa tenang. Sejenak ia lupa akan semua intrik yang mengelilingi hidupnya. Mungkin ini hanya overthinking saja. Mungkin Bularas tidak seburuk yang ia pikirkan. Namun, pikiran tersebut segera buyar saat ponsel kembali berdering. Kali ini pesan dari Bularas memberikan selamat pagi disertai foto sinetron di TV yang sedang ia tonton. Aneh, biasanya sang ibu mertua tidak pernah sehangat ini. Ada sesuatu yang tak beres dalam suasana ini, tetapi Ratih tidak ingin mendalaminya terlalu cepat. Mungkin kali ini segalanya memang seperti yang tampak, damai. Di siang hari, Ratih memutuskan untuk pergi ke mall di Kelapa Gading untuk berbelanja kebutuhan rumah. Sepertinya hari ini lebih tenang daripada biasanya. Jalanan tidak terlalu macet dan udara terasa agak lebih segar. Sambil berjalan di antara deretan butik, dia sesekali teringat obrolan penuh keraguan dengan Adi semalam. Setibanya di rumah, Ratih disambut dengan pemandangan yang mengejutkan. Bularas duduk di ruang tamu bersama Pak Prabowo dengan tawa yang menggema. "Ratih, ayo sini sebentar," panggil Bularas dengan ceria. Ratih ragu, namun perlahan melangkah.
Dalam hitungan menit, ia sudah tenggelam dalam obrolan hangat bersama mertua yang penuh cerita nostalgia. Ketika senja tiba, Ratih duduk di balkon, menatap langit Jakarta yang mulai menggelap. Mungkin aku memang salah selama ini, pikirnya. Mungkin ratapan hatinya cuma ilusi yang tanpa sengaja diciptakan oleh pemikiran negatifnya sendiri. Bagaimana jika sebenarnya keluarga ini bukanlah sebuah jebakan, melainkan perlindungan terbesar yang selama ini ia abaikan? Bersamaan dengan itu, Adi pulang kerja membawa sebuket bunga mawar merah. "Untukmu, sayang," ucap Adi seraya memberikan bunga tersebut. Ratih tersenyum, menerima bunga tersebut dengan segenap hati. Ada rasa cinta yang kembali mengisi celah kosong di hatinya. Begitu hangat hingga Ratih berpikir mungkin ia tak perlu lagi meragukan apapun. Namun di sudut pikirannya, bersemayam pertanyaan yang semakin samar seiring waktu. Mungkin benar semua bukan tipu muslihat. Mungkin ia membisik dalam hati, merajut kembali harapan yang pernah hilang. Chapter 6, The Smoking Gun. Ratih tak bisa tidur. Ada perasaan aneh yang bergemuruh di dadanya seperti badai yang sedang mengumpulkan kekuatan. Suara tik-tak jam berdetak membuat segalanya bertambah sunyi. Meski pikirannya berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah baik-baik saja, tetap ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dia beranjak dari tempat tidur, langkah kakinya menuju ke sudut ruangan tempat dokumen-dokumen disimpan. Dengan hati-hati, ia mengekstrak sebuah amplop tanpa nama dari laci tersebut. Perlahan-lahan, ia membukanya dan melihat beberapa dokumen yang tampak mencurigakan. Matanya segera terbuka lebar membaca isi dari kertas-kertas berikutnya. Jantungnya hampir berhenti berdetak saat ia menemukan surat perjanjian dan bukti transfer atas nama pria yang sangat ia kenal. Nama Pak Prabowo tertera jelas di sana, dengan sejumlah uang dalam jumlah yang tidak masuk akal. Tapi yang membuatnya lebih syok adalah surat lainnya, hasil tes DNA yang membuktikan bahwa Ratih adalah anak dari Pak Prabowo. Pikiran Ratih berputar-putar. Apakah ini semua hanya mimpi yang absurd atau kenyataan yang kejam? Batinnya berteriak keras, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dieksekusi oleh pengkhianatan yang tidak pernah ia bayangkan. Bagaimana mungkin? Ia merasa dunianya runtuh. Ratih merasakan dingin yang menyusup ke tulang sumsum. Tangannya bergetar ketika ingin merobek surat-surat itu. Ia tahu harus mengumpulkan bukti lain sebelum bertindak. Kebingungannya memuncak. Tak ada tempat untuk bersandar. Tak ada yang bisa dipercayai. Pagi harinya, Ratih menatap rupa Adi yang tertidur. Apakah dia tahu semua ini? Pertanyaan itu menghantuinya, merobek inti dari hubungan mereka. Saat ia menyiapkan sarapan, teleponnya berbunyi, pesan dari grup WhatsApp keluarga. Dinner bersama di restoran, malam ini jam 7, pesan dari Adi. Namun, ikon dari Bularas yang segera membalas dengan emoji hati membuat Ratih semakin curiga. Bahkan di antara kepalsuan emoji, Ratih tahu ketulusan tidak ada. Masih dalam kebingungan, Ratih memutuskan untuk menghadiri acara makan malam dengan niat menemui mantan pacar yang juga memiliki sejarah dengan restoran buatan Bularas. Sebelum berangkat, mata Ratih terus-terusan melirik amplop misteri yang kini terselip aman dalam tasnya. Ia tahu apapun yang akan terjadi malam itu adalah titik balik. Restoran penuh keramaian namun sepi di hatinya. Saat hidangan disajikan dengan tangan gemetar, Bularas menyapanya dengan tatapan yang sulit diartikan. Kebahagiaan palsu memancar, tapi Ratih tahu apa yang tersembunyi di balik segalanya. Kebenaran tiba-tiba menghantam tanpa ampun saat percakapan panas terjadi di meja makan. Ratih yang tak tahan dengan kepalsuan membuka surat DNA depan semua orang. Nafas tertahan sebelum akhirnya meledakkan suara tangisan dan amarah yang lama terpendam. Kebenaran yang berujung pilu tetapi tak terbantahkan. Kenyataan yang menyayat tanpa penawar. Dengan suara pecah, Adi berusaha menjelaskan. Tetapi Ratih sudah hanyut dalam samudera kecewa yang dalam. Tangannya genggam surat-surat sakral, dokumentasi yang mengubah seluruh jalan cerita hidupnya. Bularas yang semula hanya menghela napas, kini jatuh dalam pelukan pahit kenyataan. Rencana balas dendamnya terungkap. Makan malam itu berakhir dengan kenangan buruk tanpa celah untuk memperbaiki, dan mungkin tak akan pernah ada. Cinta yang luluh lantak membongkar kebenaran, dan tinggallah Ratih mudik pergi, memeluk gulanya sendiri di tengah semua yang menjadi abu. Chapter 2. The Twisted Reality. Setelah malam yang menghancurkan itu, Ratih duduk di tepi tempat tidur di hotel kecil pinggiran Jakarta yang memberinya sedikit rasa damai. Mendung menutupi langit pagi, seolah memberikan refleksi pada perasaannya yang kusut.
Air mata sudah mengering, tetapi hatinya masih terasa berat dengan serpihan kebenaran malam itu. Semuanya terasa tidak nyata. Ratih merapal dalam hati. Matanya menyorot layar ponsel yang menunjukkan pesan-pesan tak terbaca dari Adi. Dia ingin menjauh, memberi ruang untuk berpikir jernih. Pesan-pesan Adi di WhatsApp semakin banyak tapi dibiarkan tanpa balasan. Ratih akhirnya memutuskan untuk mencari jawaban atas teka-teki yang masih membebani pikirannya. Dia menghubungi seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Seseorang yang mungkin mengetahui lebih banyak tentang cerita-cerita yang jarang dibicarakan. Bertempat di sebuah kafe di pinggir kota, ia bertemu Yandi, mantan pacarnya dan kini partner bisnis di startup Rasa Hati. "Hai Ratih, aku langsung terbang ketika dapat pesanmu tadi pagi," ucap Yandi dengan senyum yang mencoba menenangkan suasana. "Aku tahu ini bukan waktu yang tepat untuk curhat, tapi kita harus bicara," jawab Ratih dengan suara bergetar. Memulai pembicaraan dengan seseorang dari masa lalu membawanya jauh ke dalam memori yang dia pikir sudah lama terkubur. Tentang Bularas. "Apa kau tahu sesuatu yang belum aku tahu?" tanyanya mempersingkat pembicaraan. Yandi terdiam sesaat memandang Ratih dalam-dalam. "Ini bukan hal yang mudah untuk diceritakan. Tapi aku pernah dengar dari ayahku yang dulu sering satu sanggar dengan Bularas bahwa ada rahasia besar yang disimpan keluarga kalian," ungkap Yandi. Suasana kafe yang semula tenang mendadak berubah menjadi arena konflik batin bagi Ratih. Apa mungkin semua yang terjadi ada hubungannya dengan masa lalu Bularas? Pikir Ratih, melangkah lebih dalam memori-memori sekedarnya yang mulai terbuka. Di antara secangkir kopi yang kini mendingin, Yandi akhirnya membuka suara. "Ayahku pernah bilang, hubungan Bularas dan ayah kandungmu penuh rahasia. Ayahmu lah sebenarnya cinta pertama Bularas, tetapi menikah dengan ibumu karena paksaan keluarga. Bularas merasa terkhianati dan merencanakan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar menguasai keluargamu. Dia mengontrol sejak lama." Penjelasan Yandi itu seperti hantaman keras di kepala Ratih. Semua mulai masuk akal. Mengapa Bularas memberikan Amara, ayah Ratih, posisi tinggi di restorannya? Mengapa dia selalu menekan hidup Ratih dan Adi? Sebuah dendam lama yang dijaga rapi akhirnya terungkap di balik masakan Padang yang selalu digembar-gemborkan. "Jadi ini lebih dari sekedar luka cinta lama?" tanya Ratih dengan suara lirih yang hampir tak terdengar. Yandi hanya mengangguk, merasa bingung sekaligus lega bisa membagikan beban ini kepada Ratih. Kenyataan baru ini menguak lapisan baru dari keluarga yang ternyata memang dibangun di atas fondasi kebohongan dan niatan buruk dari masa lalu. Ratih dihadapkan pada keputusan sulit antara menyimpan rahasia ini atau mengambil tindakan untuk menyelamatkan sisa-sisa keluarganya yang telah hancur. Dalam hatinya ada konflik yang harus dituntaskan, dan langkah selanjutnya adalah miliknya. Dia sadar, ini lebih dari sekadar masalah hubungan rumah tangga, ini adalah pertempuran untuk menemukan makna sebenarnya dari kejujuran dan keberanian. Setelah semua yang terkuak, Ratih tahu dia bukan lagi Ratih yang kemarin. Pilihan ada di tangannya untuk membongkar segalanya atau membiarkannya melawan waktu. Namun satu hal yang pasti, dia tidak akan kembali menjadi diri yang sama. Chapter 4, The Silent Fury. Ratih duduk dengan tenang di ruang tamu rumah besar di Menteng, memandangi pemandangan luar yang tiba-tiba terasa asing baginya. Di dalam hatinya, api kecil kemarahan mulai membesar, namun wajahnya tetap tenang. Bularas harus sadar, aku bukan orang bodoh, pikirnya. Dia menenangkan dirinya, mencoba mencari cara untuk menghadapi wanita yang telah menyimpan rahasia menghancurkan ini. Malam itu, Bularas mengundang keluarganya untuk makan malam di restoran Padang. "Aku ingin kita semua berada di sana. Ada yang perlu kita bicarakan," ucapnya dengan nada yang sulit ditebak. Ratih sudah bisa menebak ke arah mana pembicaraan itu akan mengalir. Dengan dinginnya, dia menyiapkan diri untuk menghadapi malam yang panjang. Di meja makan, suasana tampak biasa saja bagi orang awam, tapi Ratih merasakan sesuatu yang berbeda. Firman ayahnya memainkan garpunya seperti selalu saat sedang berpikir, sedangkan Adi tampak gelisah, menyadari sesuatu yang besar sedang terjadi. "Ratih, bagaimana blog kamu? Apa ada rencana khusus?" tanya Bularas sambil menyajikan rendang dalam piring. Ratih menjaga ekspresi mukanya tetap datar. "Oh, biasa saja, Bu. Aku sedang mencari inspirasi baru," jawabnya dengan nada singkat. "Inspirasi? Mungkin kamu mau mencoba menulis tentang restoran kita? Siapa tahu banyak yang tertarik," lanjutnya menekan. Ratih melirik Adi yang tampak semakin gelisah.
Pria itu seolah merasa terjepit, tak tahu harus berkata apa di antara dua wanita kuat dalam hidupnya. "Maaf, Bu, mungkin bukan sekarang," balas Ratih menekankan kata-katanya. Semburat dingin di wajahnya tak bisa ditutupi lagi. Dalam pikirannya, Ratih menyusun langkah demi langkah untuk menghadapi strategi yang mungkin disiapkan oleh Bularas. Bak gunung es, yang terlihat di permukaan hanyalah secuil, namun di dasar laut tersimpan masa lalu yang dingin dan besar. Dalam diamnya, Ratih menyadari satu hal. Dia tidak boleh terkalahkan oleh dendam masa lalu Bularas atau masalah tersembunyi dari keluarganya yang sudah terungkap. Dia akan menghadapi ini dengan cermat. Sepulangnya dari restoran, dalam kamar tidurnya, Ratih membuka WhatsApp. Jemarinya dengan lincah menuliskan pesan ke mantan pacarnya yang kini menjadi partner proyek Rasa Hati. "Ayo maju dengan rasa hati, waktunya untuk berubah dan berdiri sendiri." Di luar, langit Jakarta tampak gelap, namun bintang-bintang berkilauan. Malam kian larut, dan Ratih menyadari kalau perjalanan mencari kejujuran dalam lingkaran kebohongan ini baru saja dimulai. Hari demi hari, permainan ini semakin abu-abu, tapi satu hal yang pasti, Ratih tahu betul siapa kawan dan lawan dalam permainan keluarga ini. Dan ia tidak akan membiarkan sang mertua mengontrol narasi hidupnya lebih lama lagi. Dengan tekad bulat, ia bersiap menghadapi ketidakpastian selanjutnya. Chapter 9, The Explosion. Hari itu, ketegangan di rumah besar di Menteng mencapai puncaknya. Langit yang mendung seolah mencerminkan suasana hati Adi yang semakin tertekan. Seluruh keluarga berkumpul di ruang keluarga setelah teror verbal tersembunyi dari Ratih kepada Bularas selama beberapa minggu terakhir ini. "Apa ini, bisnis startup yang Bakyumu bangun dengan mantan pacarnya di belakangmu?" cecar Bularas tiba-tiba. Nada suara dan pandangannya yang tajam bisa membuat siapa saja bergidik. Adi terjebak antara perasaan cinta kepada istrinya dan rasa hormat yang terus memudar-kedar kepada ibunya. Ratih balas menatap Bularas, tidak akan membiarkan dirinya tertunduk. "Iya, rasa hati, Bu. Saya bangun sendiri, dan saya berencana mengembangkannya lebih jauh," jawab Ratih dengan nada yakin, meskipun gemuruh dalam hatinya tak karuan. Adi hendak berkata sesuatu, tapi kemudian mengurungkan niatnya. Diamnya Adi seolah memberi lampu hijau bagi percakapan tegang ini. Ia khawatir menyadari kali ini bukan hanya ketidakpuasan ibunya semata, tetapi lebih dari itu. "Nggak cukup dengan blog kamu yang nggak jelas arah tujuannya?" balas Bularas sambil melipat tangan di dadanya, menahan amarah yang mendidih. Ratih menatap Adi sejenak, berharap dukungan. "Aku rasa startupku ini bisa lebih sukses, Bu. Dan aku nggak sendirian, banyak yang dukung aku termasuk Adi," kata Ratih sambil melirik Adi, berharap itu bisa mengikat suaminya untuk berani bicara. Adi hanya mengangguk pelan, seolah tak berani menentang ibunya lebih jauh. Pak Prabowo, yang sedari tadi menjadi penonton bisu, akhirnya angkat bicara. "Bularas, please, kita jangan terlalu keras sama Ratih. Kasih dia kesempatan buat berkembang," ujarnya, mencoba menenangkan suasana namun malah disambut sinis oleh Bularas. "Dia kayak penghancur dalam keluarga ini. Semua keputusan jadi berantakan dan setiap orang jadi nggak bisa saling percaya lagi. Dan lihat ini. Ini agenda keluarnya Adi dari Katiba tanpa bicara sama Tehya." Bularas melambaikan kertas seperti memorabilia di hadapan rekan meretap berat. "Apa sayang?" ujar Ratih, gemetar dan jelas terkejut. Kini fokus bergeser ke Adi yang terdiam semakin dalam di sudut ruangan. "Maaf, aku mau bilang, tapi keadaan." Suara Adi bergetar saat mencoba menjelaskan. Ratih menutup wajahnya dengan kedua tangan, kesal dan sakit hati. "Kenapa nggak bilang ke aku?" tanyanya penuh emosi. "Bukan aku, Bu. Bularas tahu aku ada skandal finansial di kantor." Suara Adi semakin lirih. Pengakuan ini mengubah fokus kembali ke Bularas. "Oh, jadi sekarang ini salah saya? Itu karena kamu sembarangan dan gak ada tanggung jawab." Bularas berteriak. "Aku sudah lelah jadi payon, aku akan pergi dari semua tekanan ini," ujar Ratih setengah menangis sambil berdiri dari kursinya, air mata mulai mengalir deras di pipinya. Saat itu pula ponsel Ratih bergetar. Pesan WhatsApp baru dari partner startupnya bilang bahwa mereka baru dapat pendanaan besar. Peluang baru, kesempatan untuk lepas dari drama tak berujung ini. Tanpa pikir panjang, Ratih melirik Adi satu kali lagi sebelum berlari keluar dari ruangan, meninggalkan semua orang dalam keheningan yang menggantung. Adi, yang kehilangan kata, mencoba mengejar namun tertahan oleh genggaman lembut Pak Prabowo. "Biarin dulu," kata Pak Prabowo seraya menghela napas panjang, sementara Bularas hanya berdecak kesal melihat keputusan yang mungkin tak bisa diambil kembali.
Keheningan mencekam. Masa depan keluarga ini kini terombang-ambing dalam ketidakpastian. Semangat Ratih yang tak lagi bisa dikekang pun menjadi titik balik bagi semuanya. Chapters The Counterattack. Saat suara langkah kaki Ratih semakin jauh, ruang tamu yang semula dipenuhi ketegangan kini hanya menyisakan keheningan dan aura ketidakpastian. Bu Laras yang tadi membentak penuh kemarahan mulai tersenyum kecil seraya membenarkan posisi duduknya. Mata tajamnya melirik satu persatu orang yang ada di ruangan. Kalian semua terlalu banyak menuruti emosi. Mari kita bicara logis sekarang. Suara Bu Laras memecah keheningan dengan nada yang kembali tenang, namun mengandung ketegasan yang membuat Adi dan Pak Prabowo sedikit bergidik. Adi menghela napas berat, merasa terkepung tanpa bisa lari kemana-mana. Bu, kita harus bicara soal ini pelan-pelan. Jangan terbawa emosi, ujarnya, mencoba mengontrol situasi yang mulai kembali memanas. Nggak usah kamu yang atur ya, Di. Kamu ini anak saya, bukan atasan saya. Apalagi sekarang, lihat siapa yang bikin masalah di kantor. Itu hasil dari mengikuti kata hatimu sendiri tanpa pikir panjang. Bu Laras tidak membuang waktu sedikit pun untuk kembali menyerang Adi. Makanya saya coba jelasin dulu. Tapi Bu Laras selalu... Adi mencoba membela diri, namun langsung dipotong oleh Bu Laras. Kamu terlalu terpengaruh oleh Ratih. Dia itu lebih banyak masalahnya dari yang bisa kamu lihat. Apa kamu lupa dia itu dibesarkan sama siapa? Dari keluarga broken home yang bikin dunia ini jadi drama. Tuduh Bu Laras tanpa perasaan. Pak Prabowo menoleh dengan ekspresi iba pada Adi, namun di dalam hatinya ia tahu bahwa ada benarnya juga yang Bu Laras katakan. Namun, dia bersikap bijak dan memilih diam, melihat bahwa ini saatnya Bu Laras melampiaskan seluruh perasaannya. Dan kamu, Pak Prabowo, Bu Laras beralih dengan pandangan menusuk kepada suaminya. Kamu kira aku nggak tahu soal rencana pensiunmu itu? Semua ini jadi berantakan karena kamu selalu pilih diam nggak mau ngomong. Pak Prabowo terkejut namun berusaha mempertahankan ketenangannya mencoba merespons. Aku hanya ingin kita punya waktu lebih buat keluarga. Buat kita. Rencana ini juga untuk kita ke depannya, tetapi aku butuh waktu untuk menyelesaikan semuanya. Tuh kan, diem lagi. Itu alasanmu selalu sama, kita kayak nonton sinetron saja jadinya. Ini nyata. Kamu harus lebih sadar, ucap Bu Laras, berusaha memancing keraguan dalam hati suaminya. Sementara itu, Adi hanya bisa tertunduk, merasakan bahwa dalam sudut hatinya ada kebenaran di balik setiap kata-kata pedas yang Bu Laras lontarkan. Dia duduk lagi, merasa makin terpuruk sementara bayang-bayang kebenaran yang harus dia hadapi semakin nyata. Aku nggak bisa terus begini, aku cuma pengen kalian semua ngerti, tapi malah jadi kayak terdakwa di rumah sendiri. Ujar Adi dengan suara lemah, menyadari bahwa apapun yang dikatakan takkan merubah keadaan. Terkadang untuk membangun kembali, kita harus hancur dulu. Bu Laras melanjutkan, nada suaranya kali ini lebih lembut, namun tetap tak kalah menohok, tanpa menunggu respons dari Adi yang duduk dengan pandangan kosong. Bu Laras tersenyum, puas melihat semua orang di sekelilingnya masuk dalam perangkap emosional yang terencana dengan baik. Kini semua ada di tempatnya. Menurut caranya. Tapi jangan khawatir, saya akan selalu ada, menjaga semuanya tetap di jalan yang benar, meski kalian harus melalui ini semua. Toh, pada akhirnya, semua orang pasti menyadari siapa yang benar-benar ada untuk mereka. Katanya menutup dengan nada kemenangan yang subtil. Adi memandang ayahnya dan Bu Laras, mulai menyadari bahwa tantangan terberat ini mungkin adalah sebuah awal bagi dirinya untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya, di tengah goncangan tak berujung. Keheningan kembali menyelimuti setelah kalimat-kalimat perpisahan itu, meninggalkan mereka dengan berbagai pertanyaan yang tak terjawab dan misteri masa depan yang kini berubah jalur. Total fallout. Pagi itu suasana sepi menyelimuti rumah besar di Menteng. Namun siapa sangka di balik kesunyian itu ada badai yang siap meledak sewaktu-waktu. Bu Laras sedang duduk di depan televisi memperhatikan sinetron kesayangannya dengan tenang. Di ruang tamu yang sama, Ratih menatap layar ponselnya, mencoba menemukan inspirasi baru untuk blognya. Hatinya masih berdebar setelah malam-malam penuh ketegangan kemarin. Masih nggak percaya ya? Selama ini Bu Laras udah memanipulasi semuanya. Bisik Ratih kepada Adi yang duduk di sebelahnya, menatap kosong ke arah lantai. Entahlah, semua ini kayak cerita fiksi nggak masuk akal. Tapi aku tahu ada yang lebih dalam, jawab Adi penuh keraguan. Belum sempat Ratih menanggapi, tiba-tiba notifikasi WhatsApp-nya berbunyi.
Sebuah pesan tak terduga masuk dari temannya yang bekerja di firma hukum Pak Prabowo. "Kak Ratih, aku baru dapat info dari kantor. Katanya firma Pak Prabowo mau dijual, padahal kita nggak pernah dengar yang kayak gitu. Apakah Ratih tahu?" Bagai tersambar petir, Ratih langsung menunjukkan pesan itu ke Adi. "Ini apa maksudnya? Apa kamu tahu soal ini, Di?" Sebelum Adi bisa menjawab, Pak Prabowo masuk ke ruangan dan terdiam saat melihat ekspresi terkejut di wajah mereka berdua. "Kalian udah tahu? Nggak seharusnya kalian tahu dengan cara seperti ini. Di sini siapa lagi yang bakal dikhianati? Apa kita cuma payon dalam permainan semua orang?" Ratih mulai kehilangan kesabarannya. Sementara Bularas yang mendengar percakapan itu cuma bisa tersenyum tipis dari balik layar televisi. Memangnya siapa lagi yang lebih tahu kartu apa yang harus dimainkan, kalau bukan dirinya? "Tenang semua, kita bisa bicarakan ini," ujar Pak Prabowo sambil menghela napas berat. "Bicarakan apa lagi, Pak? Ini sudah lebih dari cukup. Semua rahasia ini," suara Ratih pecah di tengah emosinya. Di saat yang bersamaan, Bularas menerima telepon dari manajer restorannya yang mengatakan bahwa ada gosip tidak enak tentang keluarga yang beredar di media. Ketegangan makin meningkat ketika layar televisi menayangkan berita yang mempertanyakan integritas firma Pak Prabowo dan konflik internal di dalam keluarga yang bocor ke publik. "Oh, jadi kalian baru tahu?" Bularas memutuskan untuk mengungkap rencananya. "Aku cuma mau semua ini menguntungkan kita. Aku bahkan udah yakin ini bakal jadi sarana kita untuk bisa berubah lebih baik lagi bersama." Nada suaranya menenangkan, namun ironis. Tanpa disadari, keluarga mereka sudah jadi bulan-bulanan publik. Semua orang mengkritik, memberikan komentar tajam dari sosial media, hingga media berita ternama mulai menyoroti. Tak ada satupun yang bisa menghindar. Adegan ini itu akhirnya memecah bentang sikap pendiam Adi. "Mama, Papa, kita nggak bisa terus begini. Semua udah kacau. Nggak seharusnya kita saling menghancurkan begini." "Akhirnya kamu berani bicara," respon Bularas. Namun kali ini nadanya berbeda, ada sedikit getar emosi yang mungkin tidak disadarinya. Dokumentasi keluarga yang selama ini nampak kuat berangsur runtuh. Terasa begitu lemah justru di tengah raihan periahan gedung-gedung, rumah besar kawasan Menteng ini. Mungkin bagi mereka ini adalah akhir, namun bagi beberapa dari mereka ini adalah awal untuk menerima kebenaran-kebenaran baru yang belum pernah mereka sebutkan. Resolution and lesson. Ratih duduk terdiam di atas tangga yang menghubungkan lantai atas dan bawah rumah besar Menteng itu, air matanya mulai mengering. Tatapannya kosong menembus dinding seakan mencari jawaban dari kekacauan yang melanda keluarganya. Baru kali ini, ia merasa begitu kecil di rumah ini, seolah-olah tak berarti. Di tengah kebisingan berita dan bisikan warga yang menggunjing, akhirnya Ratih pantang menyerah untuk mengakhiri semua drama ini. "Mau sampai kapan kita perang dingin begini?" Suara Adi terdengar dari belakang. Ia berjalan menuju Ratih dengan wajah lusuh, menyiratkan beban yang tak kalah berat. "Aku capek, Ratih. Aku capek terus-terusan begini," tambah Adi sambil duduk di samping istrinya. Ratih menggenggam tangan Adi erat. "Aku juga capek. Bukan seperti ini hidup yang kita impikan dulu. Aku tahu mungkin aku nggak selevel sama keluargamu, tapi aku mencintaimu, Adi. Aku mau kita tetap bersama, bagaimanapun caranya." "Coba kita bicarakan sama-sama ya." "Dengan Mama dan Papa," jawab Adi. Di ruang tengah, Pak Prabowo kini berdiri di depan jendela besar, menatap keluar. Namun pikirannya tidak benar-benar di sana. Di sebelahnya, Bularas masih sibuk dengan teleponnya. Bisikan rumor makin tajam dan menyakitkan dari hari ke hari. Beban itu mulai terasa berat di pundak keluarga besar Harsono. "Mapa, kita harus bersatu, sayangilah kami," ungkap Adi dengan suara yang hampir pecah. Bularas menurunkan ponselnya, matanya perlahan berkaca-kaca. "Ini semua karena masa lalu yang kubawa, yang seharusnya nggak perlu kamu semua tanggung. Maafkan aku." Keheningan menyelimuti. Hanya terdengar suara gemerisik dari daun pintu yang berderit oleh angin sore. Pak Prabowo akhirnya ikut bicara. Suaranya lebih halus dari biasanya. "Kita bisa memulai dari awal. Mungkin ini waktu yang tepat untuk melupakan semua yang sudah berlalu." Ratih menatap ibu mertuanya. Kali ini dengan belas kasih. "Bu, mungkin kita bisa merintis sesuatu yang baru dari semua ini. Kalau kita bisa saling memaafkan, mungkin kita bisa menciptakan keluarga Harsono yang lebih baik. Aku punya startup, Bu. Namanya Rasa Hati. Aku ingin kita mengolah emosi kita menjadi kekuatan." Percakapan itu menjadi awal dari pemulihan. Bularas perlahan melepaskan dendam di hatinya, menggantikannya dengan niat baru.
Pak Prabowo merelakan mimpinya untuk pensiun demi membimbing keluarganya sekali lagi. Adi dan Rati dengan cinta yang makin kuat melangkah ke depan. Kita bisa belajar dari kesalahan ini, ujar Bularas, dengan saling memaafkan, saling memberi ruang. Keluarga Harsono akhirnya mengetahui bahwa kebenaran dapat membebaskan mereka. Meski berita tentang mereka masih bergema di luar, mereka sekarang memiliki kekuatan baru, hati yang bersih, dan keinginan untuk memperbaiki. Ini waktunya kita berpaling, tutup Pak Prabowo, memulai satu lembar baru yang tanpa rahasia. Itulah kisah hari ini di Radio Rita Malam. Sampai jumpa di berikutnya.